Bab 100. Seperti hari-hari biasa, Sasi terbangun pagi ini tanpa adanya sang suami di sampingnya. Perlu beberapa menit untuk Sasi menyadari hal itu, dan mulai bergerak turun dari tempat tidur. Sasi berjalan ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya terlebih dulu. Baru setelah itu, dia mulai mencari keberadaan Elkan di rumah. "Mas, pagi sayang. Kamu sudah bangun ternyata. Sini, aku buatkan sarapan untuk kamu dan Celo." "Loh, Art, kita kemana Mas?" "Dia izin sayang. Sepertinya tidak enak badan. Kenapa Mas tidak membangunkan aku?" Sasi merapikan rambutnya, dengan menguncir tinggi ke belakang seperti ekor kuda. Lalu langkahnya mendekati Elkan untuk membantu sang suami di sana. "Sini, biar aku saja." Elkan meraih piring yang direbut Sasi. Tatapannya gitu selidik, hingga membuat Sasi bingung. "Ada apa?" "Biar aku saja." "Sudah, kamu duduk dan nikmati makanannya. Tapi, nanti Mas terlambat berangkat kerja." "Tidak masalah, aku sudah mengatakannya pada orang-orang di kantor. Lagi pula, pekerjaan hari ini tidak terlalu banyak sayang. Kamu tidak perlu khawatir ya." "Ya sudah, kita makan sama-sama." Celo baru saja tidur setelah mandi, jadi dia belum sempat makan. "Nanti kamu suapi Celo saat terbangun." "Siap Mas." "Nah, gitu dong. Istriku harus ceria, jangan cengeng." "Ih, kan kemarin sedang berduka Mas." "Iya, tapi jangan terlalu larut sayang. Itu tidak baik untuk kesehatanmu dan anak kita." "Iya Mas, aku tahu kok." "Oh ya, lusa waktunya periksa kandungan. Mas ada waktu untuk antar aku?" "Bisa, aku akan meluangkan waktu." Kegiatan makan pagi ini berjalan lancar. Elkan pun berangkat bekerja dengan tenang, karena kondisi istrinya sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Sasi kembali melakukan pekerjaan rumah seperti sebelumnya. Tidak ada asisten rumah. Tidak membuat Sasi malas untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Wanita itu pada dasarnya lebih suka mengurus rumahnya sendiri, daripada harus meminta bantuan orang. Sasi memulai pekerjaan rumah dengan mencuci. Kali ini pekerjaan itu lebih mudah, karena menggunakan mesin cuci. Sembari mencuci, Sasi bisa mengerjakan hal lainnya, seperti menyapu dan membersihkan kamar. Memang benar kondisi kehamilan Sasi sedikit lemah, tapi hal itu tidak membuatnya khawatir. Sasi lebih mengerti kondisi tubuhnya, sehingga apa yang dilakukan sudah sesuai porsi. Di antara kegiatan pagi ini, Sasi mendengar suara Celo menangis. Sontak membuat Sasi segera menuju kamar anaknya, dan menenangkan Celo. "Anak mama sudah bangun." Celo tersenyum dan berhenti merengek saat melihat kedatangan ibunya. Anak itu berguling-guling di tempat tidur, sebelum akhirnya minta digendong. Seperti kata Elkan, Celo belum makan pagi setelah mandi. Sasi membawa anaknya ke ruang satai. Di sana Celo bisa bermain dengan mainannya dulu, sementara Sasi ke dapur untuk mengambil makanan Celo. Tidak membutuhkan waktu lama untuk menyiapkan hidangan untuk Celo. Sasi segera kembali, dan menyuapi Celo sembari bermain dengan mainan yang tersedia di sana. "Hayuk nak, buka mulutnya sayang." Sasi melihat tubuh Celo lebih kurus dari biasanya. Selama beberapa hari di rumah sakit untuk menjaga Renata, Sasi memang tidak bisa memantau semuanya sekaligus. Karena itu dia ingin menebusnya mulai saat ini. "Makan lagi." "Ngeeng," goda Sasi dengan menggerakkan tangannya seperti pesawat yang terbang. Sasi mulai tersenyum saat melihat tawa anaknya. Wajah polos Celo membuat hidup Sasi seperti kembali berharga. Dia sadar, ada banyak orang yang membutuhkannya, dengan kondisi saat ini. Setelah kegiatan itu selesai, Sasi melihat isi
lemari bahan makanan. Ternyata ada banyak bahan makanan yang hampir habis. Sasi meraih ponsel untuk meminta izin pada Elkan. "Halo Mas, aku mau belanja. Bahan makanan di rumah sudah hampir habis. Kamu berangkat sama siapa?" "Sama Celo. Aku naik taksi saja." "Ya sudah, hati-hati di jalan." "Oke Mas." Sasi segera menyiapkan dirinya dan Celo. Sebelumnya dia memesan taksi online melalui aplikasi yang ada di ponsel. Setelah semua siap, taksi online pun datang. "Kita jalan-jalan berdua saja ya sayang," ucap Sasi. "Sesuai maps ya Mbak?" tanya supir taksi online itu. "Iya Mas. Ke pasar modern." Mobil melaju menyusuri jalanan yang cukup padat hari ini. Pasar modern menjadi pilihan Sasi. Selain dekat, di sana juga menjual berbagai kebutuhan rumah dan dapur. Sasi tidak perlu jauh-jauh untuk bisa berbelanja, dengan bahan-bahan lengkap yang tersedia di sana. "Nah Celo, sekarang kita berkeliling untuk berbelanja." Sasi mendorong kereta bayinya, untuk mempermudah agar Celo tidak rewel dan minta gendong. Layaknya ibu-ibu muda yang memiliki anak, Sasi memegang dua kendali. Di tangan kanan ada troli belanjaan, sedangkan di tangan kiri kereta bayi untuk Celo. Meski sendirian, Sasi berusaha untuk tidak merepotkan orang sekitar. Satu persatu bahan makanan dimasukkan ke troli, lalu langkahnya kembali ke deretan daging dan ikan. Sasi mengambil beberapa potongan daging dan ikan, semua tentu saja untuk persediaan MPASI Celo. Di usianya, Celo membutuhkan banyak nutrisi agar tumbuh dengan baik dan sehat. Ada promo untuk jajanan anak bayi. "Celo mau ini sayang?" tanya Sasi sembari menunjukkan bungkusan cemilan untuk bayi. Celo yang melihat bungkusan di tangan ibunya seperti tertarik. Anak itu mengangkat kedua tangannya untuk meminta. Sasi memberikan bungkusan itu pada Celo, dan melanjutkan perjalanannya untuk berbelanja. "Andai Kak Renata masih ada, pasti dia yang menemaniku berbelanja." Sasi masih mengingat apa yang pernah mereka lakukan bersama, terutama saat berbelanja di pusat perbelanjaan seperti saat ini. Setelah selesai berkeliling di pasar modern, Sasi berniat untuk duduk bersantai sejenak di sebuah kafe, yang terletak tidak jauh dari tempat itu. Di sana Sasi memesan camilan dan minuman. Dia mengirim pesan pada Elkan agar tak khawatir jika tiba-tiba saja pulang ke rumah untuk makan siang. "Mas, aku di kafe yang ada di dekat pasar modern. Kamu pulang makan siang apa tidak? Aku ke sana. Kamu tunggu." Sasi tersenyum. Pikirnya selalu saja seperti itu. Elkan seperti memiliki trauma saat istrinya berada jauh dari rumah. Lebih tepatnya, rasa khawatir Elkan terlalu berlebihan untuk Sasi. "Papa mau datang sayang. Kita tunggu saja ya." Elkan datang setelah 15 menit Sasi menunggu. Pria itu membawa berkas yang pasti akan digunakan untuk bertemu klien. Benar saja, saat duduk di samping Sasi, Elkan mengatakan ingin bertemu klien di kafe itu. Dia juga bermaksud mengenalkan istrinya pada kliennya kali ini. "Mas, aku malu. Aku bahkan tidak dandan." "Tidak masalah. Kamu sudah cantik meski tanpa riasan sayang." Elkan selalu memuji istrinya, tanpa peduli seperti apa penampilan Sasi saat ini. Setelah beberapa menit kedatangan Elkan, akhirnya seorang pria dengan perut buncit menyapa Elkan. Pria itu duduk di seberang mereka dengan tersenyum. "Baik, kita mulai saja untuk penandatanganan kontrak."